Di sini nggak ada orang, ya ampun. Aku takut. Teman-temanku di mana ini? Oh, teman-teman, teman-teman, kalian di mana? Hei, hei. Oh, sepertinya aku tersesat. Gimana ini? Ada yang megang-megang. Nengok nggak ya? Megang lagi. Satu, dua, tiga. Loh. Ini Dodo. Dodo, kamu ngapain di sini? Aku nggak tahu. Tadi kan aku lagi makan rumput sambil jalan-jalan. Terus tahu-tahu lagi asik, tahu-tahu udah sampai sini. Aku takut. Ini teman-teman. Ya, nggak usah nangis, nggak usah bersedih. Lebih baik ikut Kak Lilis aja sekolah minggu, ya. Oh, sekolah minggu? Iya. Di mana? Ya, sekolah minggu di sini di Piapir Santo Antonius, Banjarnegara. Oh, sekolah minggu ya? Iya. Oh, acaranya memang apa aja sih? Apa acaranya? Banyak. Ada nyanyi-nyanyi, ada doa, ada mendengarkan bacaan kitab suci, mendengarkan renungan, terus ada berkat juga dari Romo. Terus apa lagi ya? Kalau yang bikin-bikin itu? Oh, bikin-bikin ada juga. Pokoknya semua kegiatan sekolah minggu ada di sini. Di mana? Di Santo Antonius, Banjarnegara. Betul. Aku jadi penasaran nih. Oh, ya udah deh. Yuk, cus. Aku mau sekolah minggu. Yuk. Sebelum sekolah minggu, sebelum ikut sekolah minggu, kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Oh, ada ya adik-adiknya ya? Iya dong. Tuh, sudah cantik dan ganteng semua. Udah duduk manis di depan situ. Tuh, banyak kan? Nih, kita sapa dulu adik-adik yang di sana tuh, yang di paling pojok tuh, di sana. Di mana ya? Di mana? Halo adik-adik yang ada di Kelampok. Terus adik-adik yang ada di Mandiraja, adik-adik yang ada di stasiun Purwonegoro, dan tuh yang di atas itu tuh. Ada di atas juga? Iya dong. Tuh, sampai sana, sampai di atas tuh, di ujung tuh. Tuh ada halo adik-adik di stasiun Karangkobar, dan yang terakhir adik-adik yang ada di Paroki Banjarnegara. Halo, salam ceria. Halo adik-adik semuanya. Sudah siap kan ikut sekolah minggu hari ini? Nah, gimana kabarnya? Sehat semua? Tentu dong. Dodo juga sehat? Sehat ya, sehat. Dodo selalu sehat. Kakak juga sehat juga. Nah, adik-adik udah kenal belum ya sama kakak ya? Emang belum ada yang kenal ya? Ya, sama tahu aja yang ada di stasiun belum kenal. Nah, kita kenalan dulu ya sama adik-adik ya. Boleh. Nah, halo adik-adik. Nama kakak yaitu Kak Lilis. 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 Kalau yang ini siapa? Aku Dodo, temannya Kak Lilis. Hai Lilis, salam kenal semuanya. Nah, tema untuk episode kali ini yaitu gembala yang baik. Seperti gembalaku ya? Siapa? Pak Udin yang merawat aku. Oh, kamu yang merawat kamu tuh Pak Udin? Iya, Pak Udin, tapi nggak mau kemana. Aku tersesat, Pak Udin, hai. Nanti pasti juga ketemu sama Pak Udin ya. Nah, hari ini juga bertepatan dengan hari Minggu panggilan. Nanti semuanya akan dibahas di sekolah minggu ini. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Mau goyang-goyang dulu ya, Kak? Goyang-goyang ini? Iya dong, goyang-goyang.
nyanyi-nyanyi biar lebih semangat. Ini nanti ada dari persembahan dari Stasi Karangkobar, terus nanti ada doa pembukaan oleh Kak Lucy dari Madiraja, dan ada bacaan kitab suci juga dari Stasi Ponorogo nanti oleh Kak Cornelia. Terus apa ya? Ada renungan? Oh iya dong, ada renungan nanti sama Pak Budi. Nah, yuk kita mulai aja yuk. Kita goyang-goyang dulu. Yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Akan lihat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami semua anak-anak-Mu dapat mengikuti sekolah minggu virtual hari ini. Berkatilah kami agar kami semua dapat mengikuti kegiatan kami dengan baik. Kami berterima kasih karena Engkau telah menunjukkan besarnya cinta-Mu dengan wafat di salib bagi kami. Bantulah kami agar dapat membalas kasih-Mu dengan mencintai sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sedangkan seorang upahannya bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah Injil Tuhan. Puji Kristus. Halo adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, shalom dan berkah dalam. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah renungan dengan tema Gembala yang Baik yang dikutip dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 15. Begini adik-adik, barangkali adik-adik sudah tahu namanya gembala yang mengembalakan domba atau kambing di zaman sekarang. Adik-adik pasti tahu bahwa gembala itu adalah orang upahan. Jadi mereka bekerja untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan pahala atau mendapatkan imbalan. Beda dengan Yesus sang gembala yang baik. Kalau Yesus yang merupakan junjungan kita, dambaan kita adalah benar-benar mengembalakan kita semua sebagai domba-dombanya tanpa pamrih. Malah justru Yesus ini mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk domba-domba yang digembalakan seperti kita saat ini. Adik-adik sekalian, Bapak adik-adik pasti juga tahu di era sekarang ini namanya orang yang mengembalakan umat atau sesama manusia pasti ada sesuatu yang menjadi keinginan, sesuatu yang menjadikan imbalan dia di dalam bekerja. Makanya seperti teladan Yesus sebagai gembala yang baik ini, adik-adik saya ajak untuk meneladani pelayanan Yesus yang benar-benar tulus dan ikhlas. Kalau adik-adik diberikan peran, diberikan tugas oleh ibu-ibu guru sekolah minggu, adik-adik mau tidak mau harus ikut apa yang menjadi perintahnya. Karena bagaimanapun adik-adik tidak punya pikiran untuk istilahnya minta imbalan seperti orang upahan yang di dalam Injil Yesus, Injil Yohanes itu mengatakan seperti itu. Nah, di dalam bacaan tadi ada dua kriteria yang saya sampaikan, yaitu gembala yang baik berkorban bagi domba-dombanya. Bahwa di sini Yesus merupakan gembala yang mengorbankan nyawanya bagi domba-domba itu tersebut. Sedangkan gembala Yesus telah mendombakan dirinya bagi kita. Yesus wafat karena kita. Yesus menjadi domba yang disembelih untuk menyelamatkan kita. Bahwa di sini Yesus merupakan gembala yang mengorbankan nyawanya bagi domba-domba itu tersebut. Sedangkan gembala Yesus telah mendombakan dirinya bagi kita. Yesus wafat karena kita. Yesus menjadi domba yang disembelih untuk menyelamatkan kita. Tindakan sukarela yang Yesus lakukan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat sulit di era sekarang. Tetapi kalau kita percaya, kita benar-benar berkarya, bertugas apapun yang diberikan oleh siapapun, kita lakukan dengan ikhlas dan tulus, Tuhan akan memberkati perjalanan dan pelayanan kita. Yang kedua, mengenal domba-dombanya, bahwa Yesus mengenal domba-dombanya
Yesus menggambarkan pengenalan itu seperti pengenalan Bapa terhadap Yesus dan sebaliknya. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, simpulkan bahwa posisi Yesus sebagai gembala yang baik memang unik dan tidak bisa diisi oleh siapapun juga. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Yesus tetap menjadi teladan bagi kita, termasuk adik-adik sekalian. Terutama bagi kita yang dipercaya untuk menggembalakan domba-dombanya. Sebagai contoh, misalkan anak-anak atau adik-adik sekolah minggu, murid-murid atau karyawan bagi yang bekerja, itu harus benar-benar meneladani Yesus Sang Juru Selamat kita sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik mau berkorban bagi domba-dombanya, bukan mengorbankan domba-domba demi nama baik gembala itu sendiri. Nah, di era sekarang itu masih ada yang seperti itu. Nah, dengan ajakan kami ini, adik-adik yang sekarang mulai mengenal lebih dekat dengan Yesus bisa meneladani Yesus Sang Gembala yang baik ini. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi gembala-gembala yang kecil yang baik dan menjadikan tugas-tugas apapun, baik tugas gereja, tugas pelayanan di gereja maupun di keluarga, selalu dengan senang hati, selalu dengan tulus hati, ikhlas. Kalau seperti yang dilakukan seperti itu, pasti adik-adik akan memperoleh berkat yang berlimpah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, yuk, gimana? Sudah semangat? Apa makin semangat? Dong, makin semangat dong. Jangan lagi nanti sama bapaknya yang dulu jadi baik. Oh, yang dari Karangkobar ya? Oh iya. Oke, terima kasih yang sudah mempersembahkan lagu-lagunya tadi. Sudah doa juga ya kita ya. Sudah doa pembukaan, sudah mendengarkan bacaan kitab suci, sudah mendengarkan renungan dari Pak Budi. Terima kasih. Nah, sekarang waktunya untuk mengikuti kegiatan kreatif. Apa ya kegiatan kreatifnya ya? Apa ya? Mau tahu? Mau tahu dong. Aku penasaran. Oke, nah kegiatan kreatifnya kali ini adalah Kak Lilis punya gambar nih. Bentar, Kak Lilis akan tunjukkan sebuah gambar nih. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Di gambar ini ada judulnya, yaitu Gembala yang Baik. Ada gambar Yesus, ada gambarnya Yesus gendong kamu ya Lu ya? Hah? Itu bukan aku, itu bukan aku. Oh, Yesus sedang menggendong temannya Dodo tuh, sama di bawahnya itu ada Dodo. Ya, yang di bawah Dodo. Itu teman aku juga. Oh, teman kamu juga. Jadi baik-baik ya adik-adik ya. Di sini ada dua gambar, sama ya gambarnya ya. Tapi coba perhatikan baik-baik. Nah, di gambar ini ada 5 yang berbeda, ya kan? Ayo yang teliti, mana aja ya yang berbeda ya dari gambar ini ya? Udah ketemu belum? Kalau belum ketemu, minta bantuan orang tua, minta bantuan ayah, ibu atau kakak, ya, buat nyari apa sih perbedaannya di gambar ini. Nah, nanti di sini carilah 5 perbedaan. Oke? Ada? Udah nemu? Kamu udah nemu belum? Aku baru nemu 1. Kurang 4 lagi. Nah, pokoknya cari baik-baik ya. Nah, kalau sudah ketemu, nanti dilingkari. Nah, dilingkari tuh nanti ada 5 perbedaan itu dilingkari. Kalau sudah dilingkari, nanti diwarnai, ya, diwarnai. Tapi yang dilingkari jangan diwarnai, nanti nggak kelihatan dong perbedaannya yang mana, ya kan?
Iya, aku suka mewarnai. Nanti aku mau berwarna ya. Ya, boleh. Di foto beserta adik-adik semuanya yang cantik-cantik, foto dan dikirim ke webinar Paroki Santo Antonius Banjarnegara. Jangan lupa ya. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas. Dadah. Nah, itu tadi kegiatan kreatifnya yang disampaikan oleh Kak Harti. Gimana, gampang kan? Nah, Kak Iris mau ngasih tahu nih, untuk gambarnya kalian bisa minta tolong orang tua. Nanti gambarnya akan di-share di grup Wali Ortu Piapir. Kalian bisa minta tolong orang tua untuk mencetak gambar itu atau minta kakak pendamping. Kalau kalian sudah mendapat gambarnya itu, gambar Yesus kembali yang baik itu, nanti kalian lingkarin 5 perbedaannya, oke? Kalau sudah ketemu diinget-inget ya, tadi udah kalian tunjukin gambarnya loh. 5 perbedaan dilingkari. Habis itu terus diwarnai. Aku mau ikut mewarnai ya. Oke, nanti kalian cariin gambarnya buat kamu. Kalau sudah diwarnai, tapi ingat lingkarannya cuma diwarnai, nanti perbedaannya hilang. Nah, kalau sudah diwarnai, lalu minta orang tua lagi nih, Bunda, Ayah, tolong dong fotoin hasil karyaku ini. Oke, difoto lalu dikirim ke grup Wali Piapir Ortu Banjarnegara. Oke? Paling lambat Kak Iris tunggu tanggal 2. Ingat tanggal berapa? Tanggal 2 Mei 2021. Oke? Nah, Kak Iris juga mau ngucapin buat adik-adik yang sudah membuat hasil karya sekolah minggu yang bulan lalu. Apa itu? Aku kok nggak tahu sih? Nah, kamu belum main kesini sih. Bikin apa sih? Waktu itu membuat perahu dari kertas. Ingat kan? Siapa yang udah ngumpulin? Ayo. Nah, Kak Iris mengucapkan terima kasih karena kalian sudah membuat, karena kalian sudah berpartisipasi. Makasih ya adik-adik ya. Harus tetap ikut kegiatan-kegiatan di sekolah minggu. Jangan lupa ya. Nah, sudah 30 menit nih kita, Kak Iris dan Dodo, menemani adik-adik semua di sekolah minggu ini. Masih tetap semangat kan? Aku aja masih semangat nih. Meskipun agak ngos-ngosan. Emang habis ngapain? Aku habis lari-lari. Aku lapar lagi. Oh, habis ini makan deh, aku cari rumput nanti ya di lapangan sana nanti, oke? Oke deh. Sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau pamitan ya. Tapi kita mau mengucapkan terima kasih lagi nih buat Romo Yepi nanti yang akan memberikan berkat untuk adik-adik juga. Aku juga mau diberkatin dong. Tentu Dodo dan adik-adik semua nanti akan diberkati oleh Romo Yepi. Nanti sebelum penutup nanti juga akan ada doa penutup dari Kak Elizabeth dari Mandiraja. Lalu ada lagu-lagu lagi, Happy Ya Ya Ya. Tahu nggak lagunya? Tahu dong. Nah, Happy Ya 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 itu nanti lagu penutup dari keluarga Pak Adi Karangkobar. Goyang-goyang gini Pak Adinya. Oh yang tadi, yang dia gendut, yang goyang-goyang gini. Oke. Kamu ada ngomong-ngomong lagi nggak? Oh iya, jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, terus pakai masker, menjaga apa ya? Menjaga jarak, nggak boleh deket-deket, nggak boleh deket-deket. Tuh, sama, tuh, apa ya? Kalau nggak penting banget nggak usah pergi, di rumah aja deh.
lagi pandemi kayak ini, kalau nggak penting di rumah aja, oke? Nah, oke, tepuk salut deh buat semua adik-adik di sekolah minggu hari ini. Masih ingat nggak tepuk salutnya kayak apa? Kamu belum tahu ya Doi ya? Kalian bisa ajarin ya. Nih, tepuk salut, jempol-jempol. Ada nggak punya jempol? Oh ini. Ulang lagi. Tepuk salut, jempol-jempol, jempol-jempol, jempol-jempol. Salut buat semuanya. Kak Lilis pamit, sampai jumpa di episode berikutnya yang lebih seru-seru lagi. Dadah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi gembala yang baik bagi kami, yang merawat dan mengasihi kami. Kami juga bersyukur karena Engkau hadirkan para romo dan para pendamping yang senantiasa setia membimbing dan menemani kami. Bantulah kami agar kami semakin mengasihi-Mu dan sesama, hingga akhirnya kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga anak-anakku sekalian, kakak-kakak pendamping, dan juga keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Senang jadi anak Tuhan, siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Gitar. Nyanyi lagi. Yay yay yay, happy yay yay yay. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, aku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam.